Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi fisika tentang karakteristik gelombang bunyi. Apa yang menyebabkan terjadinya gelombang bunyi? Karena bunyi merupakan gelombang, maka timbulnya bunyi karena adanya benda yang bergetar. Seperti kita berbicara, berteriak, ataupun bernyanyi, tenggorokan kita bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Ketika senar gitar dipetik, senar bergetar dan kita dapat mendengarkan bunyi gitar. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dihasilkan dari benda yang bergetar, seperti senar gitar, pita suara manusia, atau diafragma pengeras suara. Bunyi dapat dibuat atau merambat hanya melalui suatu medium seperti gas, zat cair, atau zat padat. Seperti yang kita lihat, partikel medium harus ada agar gangguan gelombang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Mengapa bunyi termasuk gelombang longitudinal? Seperti yang ditunjukkan pada gambar A, getaran dari diafragma pengeras suara. Ketika diafragma bergerak radial keluar, ia memampatkan udara yang ada di depannya. Pemampatan ini menyebabkan tekanan udara bertambah sedikit di atas tekanan normal. Daerah yang tekanan udaranya bertambah disebut rapatan. Rapatan ini bergerak menjauh dari pengeras suara pada kecepatan bunyi. Rapatan ini mirip dengan daerah kumparan-kumparan dalam gelombang longitudinal pada slinky. Setelah menghasilkan rapatan, diafragma membalik arah gerakannya menjadi radial ke dalam seperti yang ditunjukkan pada gambar B dan menghasilkan daerah regangan. Regangan ini menyebabkan tekanan udara sedikit lebih kecil daripada tekanan normal. Regangan ini juga merambat menjauh dari pengeras suara pada kecepatan bunyi. Pusat rapatan menghasilkan tekanan udara paling besar dan pusat regangan menghasilkan tekanan udara paling kecil. Peningkatan tekanan udara di atas nilai normal dapat dituliskan sebagai delta P sama dengan delta P max sin omega T minus Kx. Dengan delta P max itu sama dengan perubahan tekanan maksimum, satuannya Pascal. Delta P merupakan perubahan tekanan. Bunyi dapat diklasifikasikan menurut frekuensinya, yaitu yang pertama gelombang audiosonik. Jadi gelombang audiosonik itu merupakan gelombang bunyi yang rentang frekuensinya dari 20 Hz sampai 20 kHz. Ini dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar seperti pita suara, senar, atau membran yang diregangkan. Yang kedua adalah gelombang infrasonik. Gelombang ini batas frekuensinya berada di bawah 20 Hz. Contoh gelombang infrasonik adalah gelombang yang dihasilkan selama gempa bumi dan gelombang laut. Kemudian berikutnya adalah gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini frekuensinya lebih besar dari 20 kHz. Telinga manusia pasti tidak bisa mendeteksi gelombang ini. Tetapi yang mampu mendengar jenis gelombang ini adalah nyamuk, anjing, kelelawar, kucing, dan ikan lumba-lumba. Kemudian bagaimana caranya dapat melihat gelombang bunyi? Gelombang bunyi dapat kita amati dengan suatu alat yaitu osiloskop. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, loudspeaker mengubah sinyal dari generator menjadi gelombang suara atau gelombang bunyi. Kemudian generator sinyal menghasilkan berbagai jenis sinyal, kemudian dihubungkan ke osiloskop yang menunjukkan pola gelombang dan memungkinkan kita dapat melihat bentuk gelombang bunyi tersebut. Kemudian kita juga dapat mendengar kuat dan lemahnya bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi. Kuat lemahnya bunyi ini
ditentukan oleh amplitudonya. Semakin besar amplitudo gelombang, semakin kuat atau keras bunyi atau suaranya. Pada osiloskop kuatnya bunyi ditunjukkan oleh simpangan yang besar. Ini disebut dengan amplitudo Semakin besar amplitudo, semakin kuat bunyinya, dan sebaliknya semakin kecil amplitudo, semakin lemah bunyi. Selain kuat lemahnya bunyi, kita juga dapat mendengar bunyi yang nadanya tinggi maupun rendah. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensinya. Pada osiloskop seperti yang ditunjukkan pada gambar, tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi yang besar. Jadi pada gambar osiloskop menunjukkan frekuensi yang besar, jadi nadanya tinggi, dan pada gambar bawah frekuensinya kecil, maka nadanya rendah. Semakin tinggi frekuensi gelombang, semakin tinggi nadanya, dan sebaliknya semakin rendah frekuensi, semakin rendah juga nadanya. Berikutnya kita akan menentukan kecepatan rambat gelombang bunyi. Di udara, bunyi bergerak dengan cepat rambat sebesar V sama dengan S per T, dengan S adalah jarak dan T merupakan waktu tempuh gelombang bunyi tersebut. Cepat rambat bunyi juga dapat ditentukan dengan persamaan dasar gelombang, yaitu V sama dengan lambda kali F, dengan lambda merupakan panjang gelombang dan F merupakan frekuensi gelombang bunyi. Pada saat padat, cepat rambat bunyi ditentukan dengan menggunakan V sama dengan akar K plus 4/3 eta per rho, dengan K merupakan modulus bulk, eta merupakan modulus kekakuan saat padat, dan rho merupakan massa jenis. Jika saat padat berupa batang panjang, maka kecepatan rambat bunyi di saat padat itu dinyatakan sebagai V sama dengan akar E per rho, dengan E merupakan modulus elastisitas saat padat tersebut. Kemudian cepat rambat bunyi di saat cair dan saat gas dapat ditentukan dengan menggunakan V sama dengan akar K per rho, dengan K merupakan modulus bulk dari saat cair atau saat padat tersebut. Karena saat padat lebih elastis daripada saat gas, atau modulus elastis saat padat lebih besar daripada modulus elastis saat cair, lebih besar dari modulus elastis saat gas, maka kecepatan bunyi paling besar yaitu pada saat padat dan paling kecil yaitu pada saat gas. Sebagai contoh, kecepatan bunyi pada baja sekitar 5000 meter per second. Ini lebih besar dari kecepatan bunyi di dalam air yaitu sekitar 1500 meter per second, dan lebih besar dari kecepatan bunyi di udara sekitar 330 meter per second. Untuk bunyi, kecepatan bunyi di air itu lebih besar dari kecepatan bunyi di udara, tetapi untuk cahaya, kecepatan cahaya di air lebih kecil dari kecepatan cahaya di udara. Newton berasumsi bahwa ketika bunyi merambat melalui suhu udara yang tetap atau konstan pada proses isotermal, maka kecepatan bunyi di udara atau di gas itu sama dengan akar dari K per rho, atau sama dengan akar P per rho, dengan K sama dengan E theta atau sama dengan P, dengan E theta merupakan elastisitas pada proses isotermal dan P merupakan tekanan. Dengan perhitungan ini kita dapatkan kecepatan bunyi di udara sekitar 279 meter per second. Dari hasil eksperimen, kecepatan udara sekitar 332 meter per second. Nilai ini lebih besar daripada yang diberikan oleh Newton. Maka, rumus Newton dimodifikasi oleh Laplace dengan asumsi bahwa perambatan bunyi di udara merupakan proses adiabatik. Maka, oleh Laplace, kecepatan bunyi di udara atau V gas atau kecepatan bunyi di dalam gas itu sama dengan akar dari K per rho atau sama dengan akar dari EV per rho.
dengan K sama dengan EV sama dengan gamma kali P. EV merupakan elastisitas pada proses adiabatik, P merupakan tekanan, dan gamma merupakan tetapan Laplace. Dengan perhitungan ini kita dapatkan kecepatan bunyi di udara sekitar 331,3 meter per second ya. Ini mendekati hasil eksperimen dengan mengambil gamma udara sekitar 1,41. Kecepatan bunyi di udara atau di gas yang sama dengan akar gamma kali P per rho ya. Maka kita dapat simpulkan bahwa kecepatan rambat bunyi di udara itu sebanding dengan seperakar rho ya, atau berbanding terbalik dengan akar rho, atau cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh massa jenis. Karena pada gas ideal berlaku PV sama dengan nRT, dengan P sama dengan rho kali R kali T per M, maka kecepatan bunyi di gas atau di udara dapat kita tuliskan sebagai akar gamma kali R kali T per M, dengan M sama dengan massa molekul relatif gas, T merupakan suhu mutlak, dan R merupakan tetapan gas umumnya. Cepat rambat udara tidak bergantung pada tekanan jika suhunya tetap. Maka P sebanding dengan rho pada suhu tetap ya. Kemudian dari hubungan V gas sama dengan akar gamma kali R kali T per M, kita simpulkan bahwa V gas atau cepat rambat bunyi di udara atau di dalam gas itu sebanding dengan akar suhu mutlak ya, akar T, atau cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh suhu mutlak. Jika perubahan suhunya kecil, maka kita bisa tuliskan cepat rambat bunyi di udara atau di gasnya V sama dengan V0 kali 1 plus alfa kali T. Dengan V0 merupakan cepat rambat bunyi pada T sama dengan 0 derajat Celcius, V merupakan cepat rambat bunyi pada T derajat Celcius, dengan alfa merupakan koefisien suhu cepat rambat bunyi, nilainya sekitar 0,608 meter per second derajat Celcius atau sekitar 0,61 meter per second derajat Celcius. Maka kita bisa tuliskan cepat rambat bunyi di udara atau di dalam gas, yaitu V sama dengan V0 kali 1 plus 0,61 T. Koefisien suhu cepat rambat bunyi ini didefinisikan sebagai perubahan kecepatan bunyi saat perubahan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian, cepat rambat bunyi di udara dipengaruhi juga oleh kelembaban ya. Dengan bertambahnya kelembapan, kepadatan udara akan berkurang. Begitu pula dengan peningkatan kelembapan, cepat rambat bunyi akan meningkat. Inilah sebabnya mengapa bunyi merambat lebih cepat di udara lembab atau pada saat musim hujan daripada di udara yang kering atau saat musim panas untuk suhu yang sama besar. Cepat rambat bunyi juga dipengaruhi oleh kecepatan angin, karena angin membawa medium seperti udara sepanjang arah geraknya. Oleh karena itu, kecepatan bunyi ke arah tertentu adalah jumlah aljabar dari kecepatan bunyi dan komponen kecepatan angin ke arah itu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika angin bergerak dengan kecepatan V dari S ke A pada sudut theta terhadap bunyi yang berarah dari S ke L, maka kecepatan bunyi yang dihasilkan pada arah SL itu sama dengan V plus W cos theta. Bunyi dengan frekuensi atau panjang gelombang berapapun bergerak melalui medium tertentu, itu medium yang sama, dengan cepat rambatnya sama, yaitu V-nya konstan. Semua faktor lain seperti fase, nada atau kenyaringan, kualitas, dan lain-lain secara praktis tidak berpengaruh pada cepat rambat bunyi.
Pada bagian selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Persamaan gelombang bunyi di udara diberikan oleh delta P sama dengan 0,02 sinus 3000 T minus 9,0 X, di mana semua variabel dalam satuan SI. A. Tentukan frekuensi panjang gelombang dan kecepatan gelombang bunyi di udara. B. Jika tekanan kesetimbangan bunyi 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, berapakah tekanan maksimum dan minimum pada satu titik saat gelombang melewati titik tersebut ya. Pada soal diketahui fungsi perubahan tekanan pada gelombang bunyi delta P sama dengan 0,02 sinus 3000 T minus 9,0 X. Maka dari persamaan umum perubahan tekanan pada gelombang bunyi, yaitu delta P sama dengan delta P max sinus omega T min Kx. Maka kita bisa jawab pertanyaan A, frekuensi panjang gelombang dan kecepatan gelombang bunyi di udara ya. Untuk menjawab atau mencari nilai dari frekuensi gelombang bunyi ini, kita menggunakan besar dari omega ya, yaitu koefisien dari T. Maka dari fungsi delta P ini kita dapatkan omeganya sama dengan 3000 radian per second. Sedangkan omega itu sama dengan 2pi kali frekuensi. Ini sama dengan 3000 ya. Maka kita dapatkan frekuensinya sama dengan 3000 per 2pi atau sama dengan 1500 per pi hertz. Jadi frekuensinya 1500 per pi hertz. Untuk mencari panjang gelombang, kita gunakan nilai dari bilangan gelombang yaitu K. K ini merupakan koefisien dari X. Maka dari persamaan perubahan tekanan gelombang bunyi ini, K-nya sama dengan 9,0 meter pangkat minus 1. K itu sama dengan 2pi per lambda. Berarti dari sini kita dapatkan lambdanya sama dengan 2pi per 9 meter. Jadi panjang gelombang bunyinya adalah 2pi per 9 meter. Maka cepat lambat bunyi itu V sama dengan kita gunakan lambda kali frekuensi, yaitu sama dengan 2pi per 9 dikali 1500 per pi. Kita coret pi nya, kita dapatkan V nya sama dengan 1000 per 3 meter per second. Jadi cepat lambat bunyi di udara